Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dalam tayangan Injil dalam Melodi. Baru saja saya memainkan alat musik organ pipa atau orgel milik GKI Karangsaru Semarang, dan ini merupakan salah satu organ pipa yang unik di Indonesia karena dibuat oleh anak Indonesia menggunakan bahan baku dari Indonesia, dari kayu dan juga bambu. Pujian yang baru saja saya mainkan adalah Pujilah Tuhan Sang Raja, Kidung Jemaat nomor 10. Pujian ini di dalam bahasa Inggris berjudul Praise to the Lord the Almighty. Adalah sebuah himne yang diterjemahkan dari sebuah himne Jerman karya Joachim Neander. Joachim Neander menulis sebuah syair himne dengan judul Lobe den Herren den Mächtigen König der Ehren yang terbit pada tahun 1680. Melodi yang dipakai oleh Neander mula-mula diterbitkan pada tahun 1665, muncul dalam berbagai versi yang mungkin berdasarkan pada sebuah lagu rakyat Jerman. Siapakah Joachim Neander? Ia lahir tahun 1650 dan meninggal tahun 1680. Ia adalah seorang penyair dan penulis himne asal Jerman yang cukup ternama, terutama karena karya-karyanya di bidang musik gereja. Neander lahir pada 27 Oktober 1650 di Bremen, Jerman. Kemudian ia pindah ke Düsseldorf, di mana ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di sana. Neander belajar di Universitas Duisburg dan kemudian di Universitas Heidelberg, di mana ia mendalami teologi dan filsafat. Neander dikenal sebagai penulis lirik himne yang sangat mendalam dan penuh dengan penghayatan. Karya-karyanya seringkali mencerminkan keyakinan Kristen yang kuat dan penghayatan spiritual yang dalam. Salah satu karya yang paling terkenal adalah Lobe den Herren den Mächtigen König der Ehren, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Pujilah Tuhan Sang Raja. Himne ini menjadi salah satu pujian yang paling banyak diterjemahkan dan dinyanyikan oleh gereja-gereja dari berbagai denominasi di seluruh dunia. Neander berkontribusi besar dalam pengembangan musik gereja di Jerman, khususnya pada abad ke-17. Syair-syair yang digubahnya seringkali disandingkan dengan melodi-melodi yang sederhana dan indah, menjadikannya mudah untuk dinyanyikan oleh umat di dalam ibadah. Neander adalah seorang yang sangat religius, sangat cinta Tuhan, dan ia terlibat di dalam gerakan pietisme yang menekankan pengalaman pribadi dalam kehidupan beragama. Tidak sekedar menjadi orang Kristen, tetapi bagaimana seorang Kristen mengalami pengalaman pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Neander meninggal pada usia yang relatif muda, yaitu 30 tahun, akibat penyakit tuberkulosis. Meskipun hidupnya singkat, namun warisan Neander dalam bentuk musik gereja, terutama syair-syair himne, tetap hidup hingga saat ini, memperkaya spiritualitas banyak orang, dinyanyikan di gereja-gereja di seluruh dunia, dan ia diingat sebagai salah satu penulis himne yang penting di dalam sejarah Kristen. Syair Pujilah Tuhan Sang Raja, karya Neander, dijiwai oleh penghayatan akan firman Tuhan yang begitu mendalam. Mari kita bisa bersama-sama melihat. Syair bait yang pertama ternyata diilhami dari Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 3. Demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dan juga baitnya yang pertama ternyata diilhami oleh 1 Timotius pasal 1 ayat 17 yang berbunyi demikian.
Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Dari bagian ini kita dapat melihat bagaimana Neander memulai akan syair himnenya, yaitu menempatkan Allah sebagai Raja. Raja yang kekal, Raja di atas segala raja, Raja yang mengatasi seluruh pemerintah-pemerintah dunia. Dan itulah wujud pengakuan iman Neander di dalam syair himnenya. Mari kita melihat baitnya yang kedua. Baitnya yang kedua diilhami dari Ulangan 32 ayat 11-12 yang berbunyi demikian. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Bait 1, Neander menyatakan Allah sebagai Raja. Di dalam bait 2, muncul penghayatan bahwa Allah menuntun melindungi umatnya. Dia bukanlah Raja yang tinggal diam di atas singgasana, tetapi dia Raja yang mengepakkan sayapnya, yang membentangkan sayapnya untuk menuntun dan melindungi umatnya yang taat kepadanya. Kemudian baitnya yang ketiga, diilhami oleh Mazmur 17 ayat 8 yang berbunyi demikian. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku di dalam naungan sayapmu. Pada bait ini, Neander menghayati keberadaan dirinya dan keberadaan umat manusia itu seperti biji mata Allah yang butuh untuk dilindungi oleh Allah karena rapuh, karena lemah. Dan di baitnya yang keempat, Neander menggubah syair himne yang diilhami dari surat kepada jemaat Efesus pasal 3 ayat 20 yang berbunyi demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Menyadari keterbatasan manusia sebagai manusia yang lemah, maka Neander mengungkapkan bahwa Allah sanggup melakukan melebihi dari apa yang dipikirkan oleh setiap manusia. Oleh karena itu, ketika kita memohon perlindungan Allah, tidak perlu khawatir akan jawaban Allah atas doa-doa kita. Di baitnya yang kelima, Neander menutup syair himne yang indah ini dengan diinspirasikan dari Mazmur 150 ayat yang ketiga. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Neander menutup rangkaian syair himnenya dengan mengajak seluruh umat untuk memuji memuliakan nama Tuhan dengan berbagai alat musik yang ada. Memuliakan Allah dengan segenap hati kita. Itulah keunikan syair dari lagu Pujilah Tuhan Sang Raja yang digubah oleh Neander. Lalu bagaimana dengan melodinya? Melodi yang dilekatkan pada syair karangan Neander adalah melodi yang sangat indah. Sehingga ketika kita menyanyikan lagu ini, kita bisa merasakan kesesuaian, keselarasan antara syair dan juga melodi yang ada. Di dalam buku Kidung Jemaat, mengenai keterangan lagu dituliskan demikian. Strauss-Kahn 1665, Kitab Frelinghausen 1741. Apa maknanya ini? Kitab nyanyian Frelinghausen dikenal di dalam bahasa Jerman sebagai Freilinghausens Gesangbuch. Adalah salah satu kumpulan lagu pujian yang berpengaruh dalam tradisi gereja Protestan di Jerman. Apa keistimewaan dari buku lagu ini? Kitab ini disusun oleh Johann Anastasius Frelinghausen yang hidup dari tahun 1670 sampai 1739. Ia adalah seorang teolog, penyair Jerman yang sangat berperan dalam perkembangan musik gereja sekitar abad 18.
Frelinghuysen menyusun kitab ini dengan tujuan untuk menyediakan lagu-lagu pujian yang dapat digunakan dalam kebaktian gereja, serta untuk memperdalam pengalaman spiritual jemaat. Kitab nyanyian Frelinghuysen berisi lebih dari 400 lagu pujian, mencakup berbagai tema, mulai dari puji-pujian, pengakuan dosa, hingga pengharapan akan keselamatan. Lagu-lagu di dalam kitab ini ditulis dengan lirik yang mendalam dan seringkali dilekatkan diiringi dengan melodi yang sederhana namun indah, sehingga setiap syair indah yang ada di dalam kitab buku nyanyian ini mudah dinyanyikan oleh jemaat. Kitab ini menjadi salah satu referensi utama bagi banyak gereja Protestan di Jerman dan di negara-negara berbahasa Jerman lainnya. Banyak lagu dari kitab ini yang masih dinyanyikan hingga saat ini. Beberapa lagu dari kitab Frelinghuysen ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, dan diadaptasi ke dalam konteks kebaktian di seluruh gereja-gereja di dunia. Kitab nyanyian Frelinghuysen dianggap sebagai salah satu karya penting dalam sejarah musik gereja. Kitab ini membantu membentuk tradisi nyanyian dalam kebaktian Protestan dan memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan spiritualitas melalui musik gereja. Frelinghuysen juga terlibat di dalam gerakan pietisme yang menekankan pengalaman pribadi dalam kita mengikut Tuhan di dalam kehidupan beragama dan pentingnya akan kehidupan spiritual yang mendalam. Hal ini dapat kita lihat dalam lirik-lirik yang ada di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui pujian Pujilah Tuhan Sang Raja, kita belajar satu hal, bahwa ketika kita mengikut Tuhan, tidak hanya sekedar mengikut Tuhan, tetapi mengikut Tuhan dengan segenap hati, pikiran, akal budi kita, segenap kehidupan kita. Kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari, maka kehidupan yang demikian akan menjadi berkat bagi banyak orang. Baik itu kehidupan Neander maupun kehidupan Frelinghuysen. Keduanya hidup takut akan Tuhan, mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, sehingga setiap karya-karya yang dihasilkan dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Dahulu, saat ini, dan sampai hari depan. Kiranya kita dimampukan untuk hidup menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Dia, sehingga apapun yang kita kerjakan dibuatnya berhasil dan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua.